13. Upacara adat sunatan Betawi. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan upacara adat sunatan. Peserta didik mampu menjelaskan waktu pelaksanaan sunat. Peserta didik mampu menentukan bengkong dalam adat sunatan. Peserta didik mampu membuat laporan pengalaman adat upacara adat sunatan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Upacara adat sunatan berarti sama dengan sunnah dalam bahasa Arab. Dalam agama Islam, bila anak-anak lelaki akil balik harus segera dihitan atau disunat. Dalam tradisi Betawi, sunat diartikan sebagai proses pembeda. Maksudnya, seorang anak lelaki yang sudah disunat berarti sudah memasuki dunia akil balik. Karena sudah akil balik, maka ia dituntut atau seharusnya sudah mampu membedakan antara dunia anak-anak dan dunia dewasa. Ia sudah selayaknya mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan adat kesopanan di masyarakat. Nah, ini adalah gambar arak-arak pengantin sunatan ya. Ini cerita tentang keluarga Amri yang melaksanakan hitanan sunat adiknya yang duduk di kelas 3 SD. Mereka sibuk mempersiapkan acaranya karena akan menyajikan upacara adat hitanan Betawi ya. Nah, ini Amri saat disunat tidak menangis ya. Nah, ia khawatir kalau adiknya nanti menangis. Amri menghibur adiknya, menjelaskan bahwa sunat itu tidak sakit. Sakitnya seperti digigit semut saja. Sekitar jam 8 pagi adiknya mulai diarak keliling kampung. Tujuannya untuk memberi hiburan dan semangat kepada adik Amri karena besok akan disunat. Pada pelaksanaan sunat, adik Amri disunat oleh bengkong. Nah, ini gambar arak-arakan sunat, pengantin sunat Betawi naik kuda diiringi Amri. Nah, selesai disunat, adik Amri memperoleh banyak hadiah dari kakek, nenek, encing, encang, ayah, ibu, famili, dan para tetangga. Hadiahnya bermacam-macam jenisnya. Sebagian besar memberikan uang ya. Nah, mereka semua bahagia menyaksikan adik Amri yang disunat. Apakah kalian tahu keunikan upacara sunatan Betawi? Mari kita pelajari bersama-sama. A. Mengenal upacara sunatan Betawi. Nah, dalam budaya Betawi, anak laki-laki yang sudah disunat dianggap telah dewasa dan akil balik. Wajib melaksanakan aturan-aturan agama, misalkan puasa dan sholat. Jika anak laki-laki sudah akil balik belum disunat, maka sholatnya tidak sah ya. Nah, sebelum pelaksanaan sunat diadakannya musyawarah pelaksanaan sunat. Nah, kesiapannya dalam upacara kesiapan ini apa yang perlu diperlukan dibicarakan dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Kesiapan anak untuk disunat. A. B. Mencari atau menentukan. C. Menentukan waktu pelaksanaan ya. Pelaksanaan adat sunatan. Nah, A. Diarak-arak dulu keliling kampung. Sehari sebelum hari pelaksanaan sunatan, si anak akan disunat dirias seperti pengantin Betawi. Dia memakai jubah, baju gamis, selempang sebagai tanda kebesaran. Alpi atau tutup kepala, hasurban haji, dan alas kaki berupa terompah. Nah, ini ada peralatan perlengkapan baju pengantin sunat.
Ada jubah atau wejube, gamis, selempang, alpi, dan alas kaki ya. Sesudah si anak dirias, di depan pintu dibacakan sholawat dustur. Setelah itu mulai diarak keliling menggunakan kuda. Di dekat ekor kuda digantungkan seikat padi dan sebuah kelapa ya. Kudanya juga dirias ya. Saat diarak biasanya si anak didampingi oleh teman-teman sebayanya. Rombongan arak-arakan dipimpin oleh grup ondel-ondel yang berjalan di barisan paling depan. Ayo berkarya, buatlah keliping pakaian adat sunat Betawi secara kelompok. Kalian bisa mencari informasi di internet, di perpustakaan, atau bertanya kepada orang tuamu. Uraikan hasil tugasmu di depan kelas ya. Nah, sekarang kita ke B, pelaksanaan sunat. Pada zaman dahulu, sunatan dilaksanakan pada pagi hari sebelum bengkong datang. Si anak diminta untuk berendam atau mandi di kali. Tujuannya agar sang bengkong melakukan praktek sunat darah yang keluar tidak mengalir. Sebelum bengkong dengan peralatan sunatnya beraksi, biasanya orang tua si anak lebih dahulu datang menghibur, menanyakan apa yang diinginkan si anak. Pengantin sunat akan meminta suatu barang yang disukainya, misalkan sepeda atau yang lainnya. Si anak disajikan di meja yang terdapat bekakak ayam lengkap, nasi kuning, buah-buahan. Ya, setelah disunat, pantangan bagi anak yang disunat adalah tidak boleh makan ikan asin dan merasakan masakan yang dicampur udang. Dia juga tidak boleh melangkahi tai ayam. Entah apa hubungan melangkahi tai ayam dan sunat. Jelas anak-anak yang disunat tidak berani melangkahi tai ayam. Ya, setelah disunat akan memperoleh hadiah dari sanak saudaranya, dari encing, encang, keluarga, kakek, nenek, ya engkong ya. Nah, hadiahnya bermacam-macam, tapi yang utama adalah uang. Setelah dilaksanakan sunat, maka dilaksanakan acara berikutnya adalah selamatan atau tahlilan, termasuk mauludan. Memang itu adalah sebuah tradisi orang Betawi. Ayo bercerita. Coba kalian tanyakan kepada sesepuh adat Betawi di tempat kalian mengenai makna dilaksanakan selamat atau tahlilan, termasuk mauludan pada acara sunatan adat Betawi. Catatlah keterangan yang mereka berikan, uraikan hasil kegiatanmu di depan kelas. Nah, kita ke bagian B, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam upacara sunatan. Nah, amati tuh gambar berikut ya, pesta selamatan setelah sunatan ya, yaitu 1. Rasa syukur, nilai terkandungnya 2. Kasih sayang, 3. Ketaatan, dan 4. Persaudaraan. Ayo bertanya, nah, apakah adat sunatan Betawi masih dilakukan di lingkungan tempat tinggal teman-temanmu? Tanyakan kepada mereka. Apakah acara adat sunatan Betawi masih dilakukan di kampungnya? Hasilnya tulislah pada tabel berikut. Nah, ini ada nomor 1, Pahri. Tempat tinggalnya Roblong. Pelaksanaan sunatan Betawinya masih dilakukan. Nah, kalian tanya ya. Kalau tidak ya jarang dilakukan. Berilah tanda centang ya sesuai dengan pertanyaannya kepada temanmu, jawaban temanmu ya. Pengalaman adat upacara adat sunatan. Pada zaman dahulu pelaksanaan sunatan dibarengi dengan kegiatan memotong ayam jago dan membunyikan petasan. Hal ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi anak-anak sebaya yang belum disunat, agar yang disunat biasanya menangis keras karena menahan tangis. Sakit ya, menahan sakit jadi dia menangis. Nah, agar anak-anak yang datang yang belum disunat tidak takut disunat, maka disamarkan oleh suara petasan yang berfungsi sebagai kabar juga kepada tetangga bahwa pelaksanaan sunatan sudah selesai ya. Nah, setelah disunat si anak akan memperoleh hadiah dari para
saudara, dan tetangga. Berwujud uang terutama ya. Setelah itu dilaksanakan selamatan. Hidangan utama selamatan biasanya nasi kuning yang terbuat dari beras ketan, semur daging, acar kuning, serundeng, bawang goreng, dan emping melinjo. Semua yang datang akan makan bersama sebagai rasa syukur. Nah, pernahkah kalian menyaksikan atau mengalami sendiri upacara sunatan adat Betawi? Tulislah pengalamanmu. Penyaksian atau mengalami sendiri upacara sunatan adat Betawi pada selembar kertas. Ceritakan isi tulisanmu kepada teman-temanmu di depan kelas. Dalam membuat cerita ini, sebaiknya kalian mendekati skor nomor 4 kelengkapannya ya, agar nilai kalian baik. Nah, ini lembar penilaian dan rangkuman. 1. Sunat hukumnya wajib bagi anak laki-laki muslim. Pada masa lalu, sunat biasanya dilakukan oleh bengkong. Bengkong adalah orang yang biasa menyunat. Anak Betawi sebelum disunat biasanya diarak berkeliling kampung menggunakan pakaian pengantin sunat. Pakaian pengantin sunat terdiri atas jubah, baju gamis, selempang sebagai tanda kebesaran, alpi atau tutup kepala khas surban haji, dan alas kaki berupa terompah. Pada zaman dahulu, pelaksanaan sunat dibarengi dengan kegiatan memotong ayam jago dan membunyikan petasan. Upacara adat sunatan merupakan salah satu upacara yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang disunat biasanya menangis keras karena menahan sakit. Suara ayam yang dipotong dan bunyi petasan dimaksudkan untuk mengimbangi suara tangisan itu agar tidak terlalu didengar oleh anak-anak yang lain ya. Nah, sekarang kita ke evaluasi bagian A dulu ya. Nomor 1, menurut sejarahnya seorang bengkong yang baik mempunyai apa yuk? Tadi kan sudah belajar ya, pasti masih ingat, betul. A. Ajian atau doa-doa mustajab. Nomor 2, dalam budaya Betawi, anak laki-laki yang sudah disunat dianggap apa yo? Betul, telah akil balik atau dewasa. Nomor 3, pada zaman dahulu orang Betawi menghitankan anaknya pada bulan, nah apa ya? Betul, Maulid dan atau Syawal ya, bulan Maulid atau bulan Syawal. Nomor 4, saat seorang anak disunat dibarengi dengan kegiatan apa? Iya, membunyikan petasan supaya tangisan anak yang disunat samar-samar, yang kedengaran hanya bunyi petasan ya. Nomor 5, posisi paling depan dalam arak-arakan sunatan ditempati oleh ondel-ondel. Nomor 6, penyebaran kabar kepada tetangga bahwa pelaksanaan sunatan sudah selesai dilakukan dengan membunyikan petasan. Nomor 7, sebelum disunat oleh bengkong, seorang anak diminta untuk berendam di kali. Nomor 8, pelaksanaan arak-arakan bertujuan memberi hiburan dan kegembiraan kepada pengantin sunat. Ayah jawabannya. Nomor 9, pada zaman sekarang upacara sunatan dilaksanakan pada waktu liburan sekolah tentunya ya. Nomor 10, berikut ini yang bukan merupakan bagian dari pakaian pengantin sunat adalah slayer ya. Nomor 11, pada adat Betawi, anak laki-laki yang sudah disunat dianggap sudah dewasa. Kita lanjut ya. Nomor 12, bengkong yang baik dianggap mempunyai ajian dan doa-doa di ayah. Nomor 13, sebelum disunat seorang anak harus dahulu.
Iya, D. Berendam di kali. Nomor 14. Memasang petasan dalam adat Betawi tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sunat telah selesai. Nomor 14, kata lain dari bengkong adalah bengkong ya, titik-titik sunat. Berarti iya mantri sunat ya kalau zaman sekarang, kalau dulu bengkong ya. Nomor 15, pakaian pengantin sunat diantaranya adalah betul jubah dan baju gamis. Nah, kita ke bagian B. Orang yang menyunat dalam masyarakat Betawi disebut, pasti kalian bisa. Betul, bengkong ya. Nomor 2. Seorang anak senang saat disunat karena para tamu memberinya hadiah. Nomor 3. Sunat hukumnya titik-titik bagi seorang anak laki-laki. Betul, jawabannya wajib ya. Wah, kalian pintar semua. Nomor 4. Rombongan pengantin sunat berkeliling kampung diiringi sepasang ondel-ondel. Nomor 5. Sunat dapat membuat badan kita menjadi sehat. Iya, kita lanjut. Nomor 6. Sunat hukumnya titik-titik bagi seorang anak laki-laki. Tentunya wajib ya. Bengkong adalah titik-titik. Orang yang biasa menyunat. Nah, nomor 8. Makanan khas yang dihidangkan saat acara sunatan adalah nasi kuning terbuat dari beras ketan, semur daging, acar kuning, serundeng, bawang goreng, dan emping melinjo. Wah, enak sekali, nyam 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 nyam. Nomor 9 ya. Hari pertama sebelum acara sunatan, masyarakat Betawi melakukan acara arak-arak keliling kampung dengan pakaian pengantin sunat. Nomor 10. Tutup kepala pakaian pengantin sunat disebut yaitu alpi ya. Kita lanjut di C. Kita menjawab soal-soal ya. Nomor 1. Mengapa anak laki-laki harus disunat? Ya, karena wajib bagi anak laki-laki muslim yang sudah akil balik. Kalau sudah disunat, wajib melaksanakan aturan agama, misalkan sholat dan puasa. Nah, jika sudah disunat, sholat dan puasanya sah ya. Begitulah. Nomor 2. Mengapa arak-arak pengantin sunat dilakukan sebelum disunat? Untuk memberi hiburan atau kegembiraan serta semangat kepada si anak yang akan disunat. Nomor 3. Pakaian apa yang dipakai oleh pengantin sunat? Jubah, gamis, lempang, alpi, dan alas kaki ya. Nomor 4. Apa jenis hiburan yang biasa disajikan pada acara sunatan? Biasanya adalah arak-arakan ondel-ondel dan pertunjukan musik gambang kromong. Nah, kalau kalian pernah atau melihat jenis hiburan yang lainnya juga boleh kalian tulis ya. Nomor 5. Sebutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam upacara adat sunatan. 1. Rasa syukur. 2. Kasih sayang. 3. Ketaatan. Dan 4. Persaudaraan. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan nomor 5, maka berakhir pula pembelajaran di bab 13 ini. Pembelajaran budaya dan lingkungan dan budaya Jakarta untuk bab 13 ya. Upacara adat sunatan Betawi. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab 14 mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.